Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Gusde Channel, insyaallah saya akan memulai pembahasan kitab Lubabul Hadis. Kitab ini disusun oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, sosok yang luar biasa. Dan ini sebagian penulis biografi mengatakan Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti adalah sosok ulama yang menjadi keajaiban dalam kalangan cendekiawan umat Islam, karena ratusan karya beliau luar biasa. Bahkan beliau berguru kepada 600 guru. Nah, ini istimewa sekali ya. Karya-karya beliau bukan begitu melimpah. Ada Al-Itqan fi Ulumil Quran, ada Tafsir Jalalain, Ad-Durrul Mansur, ada Asbah wan Nadhair, Al-Hawi lil Fatawi, dan banyak kitab yang lainnya yang luar biasa. Ini menjadi khazanah luar biasa dalam karya-karya keislaman. Beliau lahir pada tahun 849 Hijriyah dan meninggal pada tahun 911 Hijriyah. Jadi kalau dalam perhitungan tahun Hijriyah, beliau meninggal dalam usia 62 tahun. Kalau dalam Masehinya itu 1445 dan meninggal tahun 1505. Jadi 60 tahun kalau ukuran Masehi. Beliau itu pernah didoakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau diajak oleh bapaknya yaitu Abu Bakar dan meminta berkah dari Ibnu Hajar dan diberikan air bekas minumnya, dan kemudian didoakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitab ini, kitab Lubabul Hadis, kitab yang disyarahi juga oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan kitabnya yang bertajuk Tanqihul Qaul. Jadi Tanqihul Qaul itu syarah dari Lubabul Hadis. Nah, ini sangat masyhur di kalangan pesantren. Bahkan yang lebih masyhurnya itu biasanya syarahnya itu Tanqihul Qaul. Padahal kitab aslinya adalah matannya itu Lubabul Hadis. 400 hadis kurang lebih dinukil oleh Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dan ini dijelaskan oleh Syekh Nawawi dengan kitab Tanqihul Qaulnya dengan alasan orang Jawa saat itu memperbincangkan kitab ini. Walaupun Syekh Nawawi mengakui bahwa dalam kitab Lubabul Hadis ini banyak diungkap hadis-hadis dhaif. Tetapi dengan menggunakan pendapat dari Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwa biarlah hadis dhaif itu menjadi khazanah keilmuan dan menjadi pendorong untuk beramal sebagai keutamaan amal. Nah, hari ini kita akan memulai pembacaan sekemampuan saya, dan ini mudah-mudahan menjadi satu menjadi amal untuk saya pribadi atau untuk semuanya yang bisa menyaksikan, dan ini selama masih ada di channel YouTube ini ya, insyaallah. Untuk keberkahan kita
kirim Fatihah untuk Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, khususan ila ruhi Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ghafarallahu lahu wa nafa'anallahu bi ulumihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya coba beri makna dengan makna bahasa Sunda terlebih dahulu, kemudian nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kalau waktunya cukup kita coba uraikan sesuai dengan kadarnya di sini untuk menjelaskan tidak terlalu panjang dan mungkin juga tidak terlalu singkat tanpa penjelasan. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi kana ngaos kitab Lubabul Hadis. Ar-Rahmani kalayan nyebat jenengan Gusti Allah. Ar-Rahmani anu ahli mapari nikmat ageng Allah asih di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu ahli mapari nikmat alit Allah asih di akhirat tungkul. Alhamdulillah sadaya puji anu patwarna lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah. Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wal aqibatu ari akibat anu sae lil muttaqina eta tetep pikeun jalma-jalma anu takwa. Wala udwana sareng teu aya permusuhan illa ala zalimina angin pikeun jalma-jalma anu zalim. Wassalatu ari rahmat anu disarangan ku pangagungkeun wassalamu sareng kasalamatan ala khairi khalqihi eta muga tetep kapang alusna makhlukna Allah Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sareng ka kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina sadayana. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah yang memelihara segenap alam, seluruh alam. Akibat yang wal aqibatul muttaqin, dan akibat yang baik itu hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Salawat dan salam atau rahmat beserta salam semoga tetap tercurah kepada makhluk terbaik, makhluk Allah yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya serta dan para sahabatnya ajma'ina keseluruhan. Nah, ini muqaddimah dari Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini seringkali dijadikan sebagai rujukan ketika ada yang khitobah atau ceramah, itu kan seringkali kita mendengar menggunakan referensi kalimat seperti ini. Mungkin ada di antara penceramah itu yang tidak tahu sumbernya dari mana. Nah, ini salah satunya di sini wal aqibatul lil muttaqin. Nah, jadi di sini diawali dengan sebuah muqaddimah yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang memelihara seluruh alam. Akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Ini sebuah statement di awal kaitan dengan bagaimana keistimewaan orang-orang yang bertakwa, yaitu yang bisa imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang akibat yang baik itu terutama nanti di akhirat itu berpihak pada orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, ketika Allah menceritakan tentang surga, maka Allah menyebutkan uiddat lil muttaqin. Surga itu ditetapkan atau ditentukan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini tentunya kalimat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan dalam firman Allah tersebut. Selanjutnya wala udwana illa ala zalimin. Tidak ada permusuhan. Kita tidak boleh mengumbar sebuah permusuhan kecuali kepada orang-orang yang zalim. Perlawanan terhadap orang-orang yang zalim dan orang-orang yang memiliki karakter zalim tentunya harus dijalankan
dengan cara-cara yang tidak kontraproduktif tentunya. Di sini ada upaya untuk melakukan sebuah konfrontasi, perlawanan terhadap kezaliman. Nah, itu menjadi satu kewajiban bagi kita semua dengan cara dan kemampuan kita masing-masing. Wala udwana illa ala zalimin. Orang-orang zalim. Itu ada permusuhan, setidaknya kezaliman mereka dilawan dengan ketidakridhoan dari hati kita. Kalau kita mampu melawannya dengan lisan kita, ungkapkan dengan lisan yang baik. Ketika Fir'aun melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan, maka diutuslah Musa dan Nabi Harun dengan pesan yang cukup baik dari Allah. Faqula qaulan layyina. Ucapkanlah oleh kalian berdua dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, artinya perlawanan tidak harus diterjemahkan dengan kekerasan, tidak harus diterjemahkan dengan sebuah tindakan yang anarkis dan lain sebagainya. Akan tetapi kebencian terhadap perilaku orang-orang yang zalim itu menjadi mutlak ada di dalam hati kita. Nah, kemudian teknis untuk mencari problem solvingnya atau mencari titik temu, titik permasalahan agar bisa diperbaiki atau diselesaikan, maka itu harus dicari formula-formula yang baik tentunya. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadin. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada makhluk terbaik, yaitu baginda Rasul. Ini sebagai khairi khalqih, makhluk terbaik. Langsung ya, di sini dikatakan sebagai makhluk terbaik, tidak nabi terbaik, tidak rasul terbaik, tapi langsung di sini makhluk terbaik. Artinya baginda Rasul menjadi sosok makhluk Allah yang istimewa di hadapan Allah, dan tentunya istimewa di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lain. Diakui atau tidak, kapasitas baginda Rasul untuk menjadi sosok seorang manusia atau makhluk yang paripurna diakui oleh kawan maupun lawan. Ini siapapun tentunya ketika menilai secara objektif baginda Rasul, maka dia akan mengagumi bagaimana kelebihan baginda Rasul sebagai manusia dan sebagai hamba Allah tentunya. Nah, ada doa di sini agar salawat beserta salam tercurah kepada baginda Rasul, rahmat dan salam. Lalu dibutuhkan apa perlunya kita mengirimkan hal tersebut? Jadi kita berpikir tentang apa perlu Rasul didoakan, apa perlu kita bersolawat kepada beliau dengan harapan tercurahnya rahmat pada beliau, sudah penuh dengan rahmat Allah. Dalam Kasyifatus Saja diungkapkan ada dua jawaban setidaknya ketika kita berbicara tentang bagaimana ketika kita membaca sholawat kepada baginda Rasul, ya, itu artinya berdoa agar Rasul mendapatkan rahmat dari Allah. Setidaknya dua jawaban. Pertama, ketika kita mendoakan baginda Rasul, Rasul akan semakin mulia. Jadi kemuliaan baginda Rasul, kemuliaan seseorang di hadapan Allah, standar Allahnya itu tidak layan tahi, tidak ada ujung. Kalau misalkan dia mau ditinggikan oleh Allah, tidak ada puncak kemuliaan, puncak kerahmatan atau kepenuhan ketinggian derajat di hadapan Allah. Jadi layan tahi, tiada ujung. Semakin kita berdoa, semakin tinggilah martabat atau derajat makom baginda Rasul. Nah, ini satu rujukan yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan rahmat Allah sudah penuh kepada baginda Rasul. Nah, memang kalau misalkan logikanya sudah penuh, tentunya rahmat baginda Rasul itu bagaikan gelas yang sudah terisi air. Rasulullah sebagai gelasnya, maka rahmatnya itu sebagai airnya, itu sebagai rahmat. Maka Rasul sudah penuh dengan rahmat bagaikan gelas yang sudah penuh dengan air. Nah, ini tentunya kalaulah dituangkan kembali air yang lain, maka air tersebut akan kembali menuju keluar. Artinya ketika kita memohon rahmat bagi baginda Rasul, sementara Rasul sudah penuh dengan rahmat Allah, maka doa tersebut kembali kepada kita sebagai orang yang mengucapkan salawat. Jadi artinya ketika bersalawat itu kita tidak sekedar berbicara tentang Nabi mendapatkan doa dari kita, ada kiriman salawat dari kita. Bukan seperti itu, bukan sekedar seperti itu. Tapi orang yang bersolawat sendiri,
mendapatkan satu kemuliaan, mendapatkan satu kebaikan ketika sholawat. Artinya pada dasarnya ucapannya itu untuk baginda Rasul, tapi hakikatnya untuk dia sendiri yang mengucapkan sholawat. Sholawat itu tidak sekedar doa untuk rahmat dan keselamatan, itu tidak sekedar untuk baginda Rasul. Bisa juga untuk keluarga Kangjeng Rasul, sahabat Kangjeng Rasul secara keseluruhan. Keluarga di sini bisa dalam perspektif doa ya, makom doa. Jadi seluruh kullu taqiyin, seluruh orang-orang yang bertakwa, maka itulah keluarga baginda Rasul. Sahabat Nabi, sahabat itu orang yang sudah pernah bertemu dengan Kangjeng Rasul, itu sahabat disebutnya ya. Jadi dengan berbagai macam standar itu banyak ya sahabat-sahabat, ada yang harus mempersyaratkan harus lama bertemunya, atau walaupun sebentar sudah dianggap sahabat, walaupun tidak melihat sudah dianggap sahabat. Jadi Syekh Asy-Syatiri di dalam kitab Nailur Raja mengatakan bahwa ketika baginda Rasul meninggal dunia, itu jumlah sahabat yang hidup saat itu adalah sejumlah para nabi, yaitu 124.000 saat itu ya. Nah, amma ba'du, saparantosna maca bismillah, alhamdulillah, sholawat sareng salam ka Kangjeng Nabi. Ya, jadi selanjutnya amma ba'du itu ya. Fa ini mangka sanyana kaula aradtu eta ngarepkeun kaulaan ajma'a kana yen ngumpulkeun kaula kitaban kana hiji kitab lil akhbarin nabawiyati ngeunaan pirang-pirang hadis kanabian wal athari sareng athar pirang-pirang anu jadi teh dauhan baginda Rasulnya, anu dicarioskeun almarwiyati, athar anu diriwayatkeun almarwiyati anu diriwayatkeun bi isnadin sahihin kalawan sanad anu isnad anu sahih wa thiqin anu kapercaya. Nah ini maka sesungguhnya aku berharap atau menginginkan untuk mengumpulkan sebuah tulisan atau sebuah kitab yang di dalamnya berisi tentang hadis-hadis Nabi, athar yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih dan terpercaya. Fahadabtu maka kaula miceun atau ngabuang al asanida kana pirang-pirang sanad. Waja'atuhu sareng ngajadikeun kaula kana eta kitab arba'ina baban kana 40 bab. Fi kulli babin eta tetep dina saban-saban bab asyaratu ahaditsa ari 10 pirang-pirang hadis. Wasamma itu sareng ngaranan kaula kana ieu kitab Lubabal hadithi kana kitab Lubabul hadis, tegasna saripatina hadis. Wa astainu sareng menta tulung kaula billahi ka Gusti Allah al azimi anu agung alal qaumil kafirina ngunggulan ka jalma-jalma anu kafir. Nah, aku menjadikan kitab ini terdiri dari 40 bab. Dalam setiap bab itu ada 10 hadis, berarti 10 hadis kali 40 menjadi 400 hadis ya. Aku memberi nama kitab ini Lubabul Hadis, kitab Lubabul Hadis atau saripatinya hadis. Aku memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Agung untuk mengungguli atau mengalahkan orang-orang atau kaum-kaum kafir. Nah ini menegaskan tentang bagaimana Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menginginkan sebuah kumpulan kitab hadis kenabian atau athar yang diriwayatkan dengan isnad yang sahih. Jadi sebetulnya klaim daripada Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ini isnadnya sahih, hadis ini sahih, yang dikumpulkan oleh beliau itu sahih. Nah ini tentunya ketika berbicara tentang hadis itu ada yang disebut isnad, ada yang disebut sanad, ada yang disebut rawi, ada yang disebut dengan matan. Jadi kitab ini hanya berisi tentang matan hadis
sanadnya tidak disebutkan, ya, rawinya tidak disebutkan. Nah, matan itu redaksi ya, redaksi hadisnya. Kalau Sibrakhiti mengatakan itu ujung daripada hikayat sanad ya. Ujungnya itu beritanya itu yaitu hadis itu sendiri. Nah, matan itu redaksinya. Kalau sanad itu sandaran. Kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dari Imam Bukhari sampai sahabat yang menerima dari baginda Rasul itu sanad. Nah, kalau kebalikannya dari sahabat sampai Imam Bukhari misalkan, nah itu disebutnya rawi. Jadi sebetulnya sanad dan rawi itu masih itu juga, cuma arahnya itu yang berbeda. Ada yang dari bawah ke atas, ada yang dari atas ke bawah. Nah, itu sanad ya. Nah, kemudian proses periwayatannya, hikayatnya itu adalah isnad. Nah, itu ya. Jadi ada keterkaitan dengan istilah-istilah dalam ilmu hadis. Wasikin yang terpercaya, yang kuat hafalan, yang tidak dusta dan tidak tertuduh dusta ya. Dan di sini kitab ini sanad-sanadnya itu dibuang, hanya teksnya ada yang ada di sini. Dan Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti menjadikan kitab ini sistematikanya itu dengan 40 bab, dan di antara tiap babnya itu ada 10 hadis ya. Nah, ini. Nah, uniknya kitab ini disebut dengan istilah kitabnya, namanya itu kitab Lubabul Hadis, saripatinya hadis, yaitu tanpa sanad dan parawi. Itu sudah menjadi sebuah kitab yang istimewa dengan 400 hadis ya. Ini dengan tema-tema yang menarik tentunya. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk muqaddimah kita, permulaan kita untuk ngaji kitab Lubabul Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu yuwafiquna ila ma fi khairil islami wal muslimin wa khairi nahdatil ulama wan nahdiyin wa khairil Indonesia wa Indonesiyin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.